Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara, rekonstruksi kasus penganiayaan yang menewaskan seorang santri di Kediri, Jawa Timur digelar tertutup di Aula Mapolres Kediri Kota. Saksi dari pihak pondok pesantren dan 4 pelaku turut dihadirkan dalam rekonstruksi. Rekonstruksi digelar untuk mencocokkan keterangan saksi dan pelaku di berita acara pemeriksaan. Total ada 55 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi itu. Menurut polisi, korban mengalami kekerasan dalam 3 waktu, yakni tanggal 18, 21, dan 22 Februari, sebelum dinyatakan meninggal esok harinya. Dari keempat tersangka ini sama-sama semuanya punya peran dalam hal penganiayaan ataupun pengeroyokan sehingga menyebabkan kematian korban. Ada pakai alat atau tangan kosong? Sementara menggunakan tangan kosong, jadi benda tumpul yang sesuai dengan keterangan dokter menerima sehingga terjadinya luka di tubuh korban. Upaya mengungkap kasus penganiayaan berujung tewasnya Bintang Bilqis Maulana, santri pondok pesantren di Kediri, masih bergulir. Dalam penyelidikan, juga membuka fakta baru seputar tewasnya korban di tangan 4 orang tersangka. Pondok pesantren tempat korban dianiaya ternyata belum mengantongi izin. Ini disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Jawa Timur, Muhammad As'adul Anam. Ponpes tersebut belum memiliki izin operasional pesantren. Santri sekitar 74 putri dan 19 putra, dan kegiatan Ponpes dimulai tahun 2014. Sementara dalam rekonstruksi yang digelar di Mapolres Kediri, keempat tersangka memiliki perannya sendiri. Ini diungkap polisi usai rekonstruksi digelar. Kasus ini tidak hanya menyita perhatian, namun juga keprihatinan banyak pihak. Salah satunya datang dari Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestian Dani Azwar Anas. Selain menyampaikan duka cita, Bupati berjanji akan menjembatani komunikasi agar keluarga korban mendapat keadilan. Pesan dari beliau berdua untuk proses hukum tetap bisa dijalankan, ya, karena merasa bahwa perasaan seorang ibu lah, ada ketidakadilan yang dialami oleh putra beliau. Jadi kami dari pemerintah daerah akan membantu komunikasi antar daerah Banyuwangi dengan Kediri. Sejauh ini Polres Kediri Kota telah menahan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan. Di antaranya MN 18 tahun asal Sidoarjo, MA 18 tahun asal Nganjuk, AF 16 tahun asal Denpasar, dan AK 17 tahun asal Surabaya. Tim Liputan Kompas TV. Seorang santri tewas setelah dianiaya teman pesantrennya di Kediri, Jawa Timur. Mirisnya kasus ini membuka fakta baru, ternyata pesantren itu belum memiliki izin. Bagaimana ini bisa terjadi dan apa tindakan dari Kementerian Agama? Kita akan perbincangkan hal ini bersama Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Muhammad As'adul Anam. Selamat pagi, Pak Anam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Gimana? Ya, sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Pak Anam, saya konfirmasi ulang, benar berarti ya, Pondok Pesantren Al-Hanifiyah di Kediri ini belum berizin ya? Iya betul, belum berizin. Ya, nah sudah berapa lama Pondok Pesantren ini menjalankan proses pendidikan tanpa izin Pak Anam? Dan apakah yang terjadi selama ini tidak ada pengawasan atau lolos dari pengawasan dari Kementerian Agama atau seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Jadi begini, pesantren ini bukan hanya Al-Hanifiyah ya, artinya masih banyak pada pesantren-pesantren lain yang memang belum berizin. Mengapa? Karena mereka masih ikut pondok induk. Cuman Al-Hanifiyah ini kan memang juga masih keluarga kiai, artinya masih ada hubungan dengan kekerabatan kiai-kiai yang lain, yang kemudian membuka, tapi tidak ikut dengan induknya gitu loh, tidak ikut dengan induknya ini. Kalau yang lain ikut induknya, sehingga pelaporan dan sebagainya data santri itu
ikut di pondok induknya, seperti itu. Oke. Ya, artinya selama ini Pak Anam, Kementerian Agama biasanya memberikan izin kepada pondok pesantren untuk pendirian pondok pesantren itu seperti apa? Syaratnya apa saja yang diajukan? Apakah mereka menjalankan aktivitas pendidikannya dulu baru izinnya berjalan atau seperti apa? Ya, jadi gini, ada beberapa persyaratan memang. Salah satunya jumlah santri. Oke. Nah, kalau jumlah santri ini kan 15 santri, 15 santri. Artinya bahwa kalau kemudian mereka tidak membuka lebih dulu, kan nggak mungkin kemudian ada santri di situ. Oke. Ini. Yang kedua ada kiai. Yang ketiga ada asrama. Yang keempat ada tempat belajar dan ibadah, masjid atau musola. Yang kelima adalah kitab kuning. Oke. Nah, Al-Hanifiyah ini sudah memenuhi semua unsur itu, Pak? Sebenarnya sudah memenuhi semua unsur itu, sudah memenuhi. Jadi yang dibilang belum izin itu karena memang masih menunggu saja dari proses perizinan dari Kementerian Agama? Tidak, mereka akan mengajukan, dan itu kita akan proses seperti itu. Oke. Jadi izin operasional itu diajukan oleh lembaga yang bersangkutan, seperti itu. Oke. Ya, Pak Anam, sekarang kita ke kasus kekerasannya yang terjadi di pesantren begitu. Ya. Kalau Kementerian Agama melakukan pengawasan terhadap pola didik di pesantren selama ini, itu seperti apa? Terutama untuk mengawasi, untuk menghindari terjadinya perundungan, terlebih kekerasan yang mengakibatkan kematian. Ya, terima kasih. Jadi Kementerian Agama itu sudah kami khususnya mulai tahun 2022 itu sudah mendeklarasikan pesantren ramah anak. Kemudian bekerja sama dengan RMI. Jadi yang mendeklarasikan itu kami dengan RMI saat itu. Kemudian juga sudah melaksanakan pelatihan yang bekerja sama DPRD Jawa Timur, bekerja sama dengan DP3A Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Kesehatan untuk melatih Satgas anti kekerasan di pesantren. Ini, jadi ada beberapa titik, ada 7 wilker, insya Allah itu sudah dilakukan ke sana. Kemudian juga kita sudah bekerjasama ya, Indonesia bekerjasama dengan kami untuk mengangkat isu-isu di Jawa Timur, seperti isu kekerasan seksual itu di Trenggalek, isu bullying itu di Malang, kemudian isu pekerja anak itu di Lumajang. Nah ini juga kita berharap, bukan artinya bahwa kita berhenti sampai di situ, tidak. Bahkan tahun ini kami membuat program yang namanya Salim, Sapa Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam. Ini kami gunakan setiap minggu untuk mensosialisasikan hal-hal yang terkait dengan kekerasan, hal-hal yang terkait dengan pendidikan yang ada di pesantren seperti itu. Ya. Jadi upaya-upaya kami insya Allah sudah banyak, namun demikian ya ternyata masih ada saja kejadian-kejadian yang kemudian seperti itu gitu. Ya, pondok pesantren ini kan Pak Anam sama saja dengan boarding school begitu ya, di mana santri atau siswanya ini 24 jam berada di lembaga pendidikan, berada di pondok pesantren begitu. Siap. Kalau perundungan atau kekerasan sebenarnya bisa terjadi di mana saja jika pengawasannya longgar. Nah, sistem pengawasan di pondok yang Anda tahu, di pondok pesantrennya, ini selama ini terhadap santri-santrinya supaya tidak muncul kasus perundungan, terlebih yang menyebabkan kematian, kekerasan yang menyebabkan kematian. Yang Anda tahu seperti apa pengawasan di pondok pesantren itu? Ya, jadi di pesantren itu ada struktur sebenarnya. Jadi ada lurah, kemudian ada keamanan, ada bidang-bidang yang lain. Itu sudah ada. Namun efektivitas apa yang ada itulah yang kemudian saat ini harus kita pertanyakan. Artinya kehadiran struktur itu apakah memberikan arti untuk kemudian bisa meredam beberapa masalah di sana apa tidak. Ini yang terjadi. Karena kenyataannya dari 3 kasus yang ada, sepertinya kehadiran struktur ini tidak kemudian bisa memberi arti begitu. Ya, yang saya tahu juga seperti kalau di pondok pesantren itu seperti ada patroli begitu ya, bergiliran gitu untuk mencegah. Ya, keefektifannya ini yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kami seperti itu. Kenapa kok kemudian sampai ke sana kesimpulan kami? Karena pada saat kejadian ini yang membawa santri ke rumah sakit saat tahu bahwa dia sakit itu juga para santri sendiri. Dan yang di tempat lain juga begitu. Nah, ini kan menandakan bahwa seberapa efektifkah struktur pengelolaan di pesantren tersebut yang kemudian ini yang harus kita perhatikan bersama.
Pak Anam, Jawa Timur ini kan boleh dibilang rumahnya para santri begitu. Banyak sekali pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Ya. Makanya tidak heran juga kasus-kasus kekerasan banyak juga terjadi di pondok pesantren di Jawa Timur. Saya kasih contoh pada tahun 2019 Agustus Ponpes Mambaul Ulum di Mojokerto, lalu Ponpes Jambon Ponorogo pada Juni 2021, Darussalam Gontor Ponorogo Jatim 2022 pada Agustus, di Pandaan Pasuruan Jatim pada Desember 2022, di Kecamatan Geger Bangkalan Jatim pada Maret 2023. Ini semua terjadi kekerasan yang berujung kematian dan di Jawa Timur itu, Pak. Ini sepertinya memang tidak bisa dianggap biasa saja hari-hari ini begitu. Nah, kalau dari Anda dari Kementerian Agama supaya ini tidak terjadi lagi, apa langkah konkretnya dan evaluasi yang diberikan seperti apa nantinya? Ya, terima kasih. Jadi kemarin juga kami sudah melakukan Zoom meeting dengan Kementerian Agama Pusat, maka hasil dari masukan-masukan seluruh komponen, baik dari KPAI, dari DP3A, kemudian dari forum-forum yang lain itu akan ada review aturan terkait dengan pengelolaan pesantren seperti itu. Ya. Review aturan konkretnya bagaimana Pak kira-kira? Nah, ini yang kami bukan kewenangan kami. Oke, ini di bawah, kalau aturan itu berarti di bawah kewenangan siapa Pak berarti? Kewenangan dari Dirjen Pendidikan Islam. Oh, langsung dari Dirjen Pendidikan Islam. Ini langsung dari di take over oleh pusat. Oke. Nah, ini yang harus kita kawal bersama, kira-kira kalau review aturan yang pantas seperti apa di pesantren gitu. Nah, khusus untuk Al-Hanifiyah ini Pak, ini kan ya almarhum santri sudah tewas. Pesantren juga ternyata tidak berizin. Tindakan Kementerian Agama dari Jawa Timur, di Kanwil Jawa Timur akan ditutup ponpesnya atau seperti apa? Kalau penutupan tidak mungkin lah, karena memang belum ada aspek administrasi yang berhubungan dengan kami. Tapi nanti kita akan ada pendampingan, kemudian juga ada pembinaan terkait dengan itu. Karena insya Allah tidak hanya kami nanti yang akan hadir, tapi juga ada dari Dinas Kesehatan, dari DP3A, dari KPAI, semua akan ikut ke sana, saya kira itu. Oke, berarti kalau untuk menutup tidak mungkin karena memang proses aktivitas belajar mengajar juga sudah berlangsung gitu ya, sudah lama, dan izinnya juga tetap akan diproses Pak ya berarti? Ya, kita nanti akan lihat pada aspek kesungguhan dan bagaimana realisasi di lapangan terkait dengan kelengkapan yang lain secara teknis, saya kira itu. Baik, semoga kejadian serupa tidak terjadi lagi ya Pak Anam ya. Ya, saya berharap seperti itu dan ini menjadi kejadian yang terakhir lah. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Anam. Dari Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Muhammad As'adul Anam, telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Pak, sehat selalu. Assalamualaikum. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.